Pemirsa, ratusan buruh outsourcing pencatat meteran PLN di Lampung kembali turun ke jalan. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di kantor PLN wilayah Lampung. Dalam tuntutannya, para buruh menolak rencana PHK massal dan upah murah serta mendesak PLN wilayah Lampung segera mengangkat mereka menjadi karyawan tetap. Yang berlaku di direksi DPR. Ratusan buruh outsourcing PLN Lampung yang tergabung dalam Federasi Serikat Buruh Karya Utama FSBKU ini memulai aksi unjuk rasanya dengan long march di depan Mall Lampung menuju kantor wilayah PLN Lampung. Dalam aksi ini, para buruh outsourcing PLN ini menuntut pengangkatan seluruh pekerja alidaya menjadi pekerja tetap PT PLN Distribusi Lampung. Para buruh menilai sistem outsourcing atau alidaya menyebabkan rakyat kehilangan kepastian kerja serta hak-haknya sebagai buruh. Mereka juga menolak PHK massal yang akan dilakukan perusahaan listrik negara tersebut, menolak upah minimum dan menolak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS yang seharusnya merupakan tanggung jawab negara. Ketua Koordinator FSBKU Wilayah Lampung Joko Purwanto mengungkapkan aksi ini terjadi karena adanya rencana pengurangan buruh sebanyak 40% oleh PLN Distribusi Lampung. Bukan edaran, tapi tawaran dari kantor distribusi Lampung ke pada vendor-vendor untuk ambil pekerjaan baru ya. Dan di situ terjadi pengurangan sekitar 40%. Untuk Lampung itu Pak? Untuk Lampung, hampir semua. 20%? Kurang lebih itu 40 lah. Beda-beda, memang ada yang 35, ada yang 40. Ada yang 42, ada yang 41. Masing-masing area kan beda-beda. Dalam aksi unjuk rasa ini, para buruh outsourcing PLN Lampung mengancam akan menduduki kantor wilayah PLN Lampung dengan mendirikan tenda dan menginap di depan kantor wilayah PLN Lampung jika tuntutan mereka tidak mendapatkan tanggapan dari pihak PLN Lampung. Dari Lampung, Romiko melaporkan. Direktorat Narkoba Polda Maluku berhasil mengungkap keberadaan kebun ganja di sebuah hotel berbintang di kota Ambon. Sang pemilik kebun ganja ternyata adalah pemilik hotel. Ini ruangan bukanya. Hotel Wijaya 1 yang berlokasi di Jalan Said Perintah, kota Ambon ini, Senin pagi digerebek aparat ke Direktorat Narkoba Polda Maluku. Polisi menemukan kebun ganja di sebuah ruangan di lantai 5 hotel yang ditanam di 13 pot besar dan terdiri dari 32 batang pohon ganja yang tumbuh subur. Salah satu kamar besar di Hotel Bintang 2 yang berada di tengah kota ini sengaja disulap oleh sang pemilik hotel SG alias Yudi yang dijadikan kebun ganja. Tanaman ganja yang ditemukan ini umumnya berukuran tinggi 1 meter dan dirawat dengan baik oleh sang pemilik. Keberadaan kebun ganja di dalam hotel ini sudah ada sejak setahun terakhir. Bahkan sang pemilik sudah 2 kali memetik hasil panennya. Dan memang ketika media tanam dan pupuk itu dibawa ke lantai atas, di sana ada apa kan begitu? Nah, kecurigaan itu memang muncul dan setelah kita dalami memang terdapat ganja itu. Kondisi tanaman ganja yang terawat dan tumbuh subur di dalam ruangan ini bisa dilihat dari berbagai peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk merawat tanaman ganja. Bahkan ventilasi dan suhu di dalam ruangan sengaja diatur menyerupai kondisi suhu di mana tanaman ini bisa bertumbuh. Hasil penyelidikan polisi untuk sementara diketahui tanaman ganja ini untuk digunakan sendiri oleh sang pemilik yang kecanduan dan tidak diperjualbelikan. Saat ini ruangan yang digunakan untuk ditanami ganja sudah diberi garis polisi, namun polisi belum menyita seluruh tanaman yang ada karena jumlah tanaman yang cukup banyak. Dari Ambon, Maluku, Haryatno melaporkan. Kepolisian memeriksa kesehatan 28 orang petugas cleaning service yang bekerja di Jakarta International School atau JIS. Pemeriksaan kesehatan ini dilakukan untuk mencari adanya dugaan para pelaku pencabulan lain. Pemeriksaan kesehatan terhadap 28 orang petugas cleaning service yang bekerja di Jakarta International School atau JIS ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto. Kepada wartawan, Rikwanto mengatakan,
Pemeriksaan kesehatan terhadap 28 petugas kebersihan itu dilakukan di Rumah Sakit Polri Sukanto, Jakarta Timur. Pemeriksaan meliputi antara lain pemeriksaan darah. Menurut Rikuanto, pemeriksaan dilakukan untuk mendalami dugaan ada tersangka lain dalam kasus pelecehan seks yang terjadi di JIS. Untuk JIS, Sekolah Jakarta International School, hari ini perkembangan terakhir penyidik akan membawa 28 orang petugas outsourcing yang bekerja di bawah bendera ISS yang bekerja di lingkungan sekolah tersebut untuk diperiksa secara laboratoris apa yang ada di tubuhnya. Kemudian dari hasilnya nanti akan kita coba bandingkan dengan yang sudah ada. Juga akan kita dapatkan suatu hal yang apakah di antara mereka ada yang juga ada penyimpangan seksual. Hingga saat ini pihak kepolisian telah menetapkan 2 tersangka. Dalam kasus pencabulan di JIS ini, polisi tak berhenti sampai di 2 tersangka yang diduga ada lebih dari 2 yang melakukan kejahatan seksual tersebut. 2 tersangka bernama Virgiawan dan Agun, yang saat ini telah ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Sedangkan 1 terduga lagi, seorang perempuan bernama Afriska, dan 2 terduga lainnya masih dalam proses penyelidikan secara intensif. Hingga saat ini pihak penyidik telah memeriksa 11 saksi dalam kasus pencabulan tersebut. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Kayu masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan mantan Ketua BPK Hadi Purnomo sebagai tersangka kasus penggelapan pajak BCA. Informasinya setelah yang satu ini.